Baru kemarin nih COVID-19 ya, terus tiba-tiba dengar berita ini, takut sih, karena penyebabnya juga kan belum ketahuan asal-usul, penyakit ini gitu. Soalnya nyerang ke kulit, mata, sama organ tubuh hati. Yang sangat diambil dimakan sama kuman kalau nggak salah sih ya, bakteri. Ngeri banget dah. Jaga kebersihan, jangan jajan sembarangan, ya kan? Heyo, ada apa hari ini? Nah teman-teman, setelah melalui berbagai macam gelombang COVID-19 dan juga vaksin yang sampai 3 kali, bahkan juga harapan untuk pandemi ini kasusnya menurun dan kegirangan karena bisa mudik, lalu kira-kira penyakit apa sih yang baru aja hadir di dunia ini yang sampai membuat kita tertegun dan juga kembali manyun? Dikabarkan pada tanggal 31 April 2022, 3 orang anak yang berusia di bawah 12 tahun mengidap penyakit misterius dan hingga meninggal dunia dalam kurun waktu 2 minggu. Dengan gejala yang dirasakan seperti mual, muntah, demam, dan juga diare yang cukup berat, kuning, kejang, hingga kehilangan kesadaran. Tentu kita mungkin saja khawatir hal ini bisa terjadi di anak-anak lain di Indonesia. Namun meski fakta menyedihkan yang diberikan pada tanggal 21 April 2022 oleh Badan Kesehatan Dunia yang menyatakan bahwa ada 169 kasus penyakit tersebut yang terjadi di 11 wilayah Eropa dan juga Amerika. Lalu bagaimana status dari penyakit ini dan juga penanganannya? Kasus suspek ya, kita bicara dulu mengenai kasus suspek hepatitis akut berat ini. Mengapa kita sebut sebagai kasus suspek hepatitis berat seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan kemarin? Ini adalah hanya berdasarkan gejala-gejala klinis tadi dengan pemeriksaan beberapa fungsi hati ya. Mungkin kita kenal ada yang disebut sebagai SGOT atau SGPT ya. Hepatitis akut bergejala berat ini dilaporkan pertama kali pada tanggal 5 April 2022 di Irlandia. Lalu pada 21 April 2022, penyakit ini ditemukan di beberapa negara. Nah, kasus hepatitis akut ini juga terjadi di Indonesia seperti yang disebutkan tadi. Menyerang ketiga pasien anak yang paling kecil berusia 2 tahun, kemudian 8 tahun, dan 11 tahun. Dan mereka memiliki gejala yang serupa dengan penyakit-penyakit yang dialami oleh pasien-pasien yang di luar negeri. Namun, tes hepatitis yang diberikan di Indonesia hanya hepatitis A, hepatitis B, dan juga C. Jadi, belum mendapat pemeriksaan pada hepatitis D dan E. Maka kemungkinan penyakit ini masih terus diprediksi, namun kemungkinan pun ada kesamaan dengan penyakit di negara lain. Sejauh ini, beberapa peneliti menduga dan tengah mengkaji teori bahwa penyebab penyakit hepatitis akut misterius ini adalah virus adenovirus, yaitu kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi di saluran pernapasan atas, saluran pencernaan, mata, dan sistem saraf. Bukan hanya infeksi, virus ini menyebabkan berbagai gangguan pernafasan seperti penyakit mirip flu, radang tenggorokan, dan pneumonia. Virus ini menyebar melalui tetesan pernafasan, kontak pribadi, dan melalui benda-benda yang disentuh orang yang terinfeksi. Akan tetapi, jika virus yang menyerang adalah virus adenovirus, yang bersifat self-limited disease, yang artinya penyakit bisa sembuh dengan sendirinya, kenapa 3 pasien yang terserang di Indonesia semuanya berujung pada kematian? Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak tersebut mengalami penyakit tersebut atau tidak, gejala-gejala yang harus diperhatikan diantaranya adalah yang pertama gejala kuning, yang kedua sakit perut, yang ketiga muntah-muntah, yang keempat diare mendadak, yang kelima juga terjadi yang namanya buang air kecil dengan warna yang lebih gelap, lalu buang air besar dengan warna yang pucat, dan juga adanya kejang-kejang dan juga kehilangan kesadaran. Pencegahan bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan aman dalam arti tidak terkontaminasi
oleh bakteri. Karena kalau sudah terkena penyakit tersebut dan pengobatan tidak berhasil, maka harus dilakukan pengobatan lebih lanjut, yaitu melakukan transplantasi hati. Bagaimana kesediaan pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan terhadap penyakit ini dan apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua? Kalau ada kasus-kasus demam kuning atau sindrom kuning, itu untuk segera dilakukan kontak investigasi, diambil spesimennya, dinilai ya, kemudian ditangani sehingga kalau perlu memang dirujuk. Ada dua potensi penularan, yaitu melalui makanan dan melalui udara, khususnya untuk jenis adenovirus. Oleh karena itu menerapkan personal higiene sanitasi, cuci tangan, ya, kemudian tidak menggunakan alat makan sembarangan. Kalau ada orang kuning, anak-anak jangan kontak dengan orang yang sedang sakit kuning tersebut, ya. Kemudian yang penting adalah juga tetap memakai masker karena ada potensi penularan melalui udara. Lagi-lagi belum selesai pandemi ini, kita dihantam lagi dengan penyakit baru yang mengancam kehidupan. Jika sebelumnya sekolah sudah diberlakukan kembali untuk pertemuan tatap muka, apakah dengan adanya penyakit misterius ini anak-anak harus belajar di rumah kembali tanpa melakukan cengkrama dengan teman-teman sebaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat di tempo.co.